Yo, welcome back to Campus Techno. Hari ini gue semangat banget karena memang ini salah satu konten yang udah berapa hari ini gue pikirin untuk bikin sesuatu hal yang sebetulnya rada menegangkan karena gue harus mengadu domba. Bukan mengadu domba sih, untuk compare antara dua brand yang ngeluarin segmentasi laptop sejenis, yaitu segmentasi laptop consumer. Jadi ya totally sebetulnya gue agak semangat untuk melihat siapa sih kira-kira yang lebih worth it gitu ya kan. Dan bahkan sebetulnya hari ini kayak yang bisa lo lihat juga gue udah pakaian full equipment. Kayak orang kedinginan ya, it's totally freezing in here. Dan gue tadi berangkat dari Bekasi sampai ke WTC Mangga 2 itu mulai dari panas, terusnya hujan deras, ada hujan es bahkan, dan itu rasanya bener-bener wah gue kayak masuk tiga alam coy. Makanya kenapa gue bela-belain, karena gue pengen banget ngonten dan ngebahas soal dua laptop ini gitu loh. Nah, segmentasi ini bakal kita namain sebagai sabung laptop. Gila, biasanya orang sabung ayam, sabung sapi. Campus Techno bakal nyabung laptop. Jadi gue bakal aduin kira-kira siapa yang pecah duluan, enggak. Tapi kita bakalan adu untuk inovasi dan spesifikasinya mereka ya kan, karena memang ya begitulah di dunia teknologi ya, yang kita adu adalah spesifikasi, terusnya ya inovasi-inovasi mereka tentang perkembangan gadget-gadget ataupun alat elektronik mereka gitu. Nah ya, di sini gue udah dengan dua laptop yang sebetulnya cukup banyak digandrungi sama masyarakat Indo. Masyarakat Indo. Nah, yang satu ini ada dari Lenovo, yaitu Lenovo V14. Ini seri consumernya dari Lenovo. Dan di sebelah kiri gua ini ada HP 240 G8. Nah, ini adalah seri consumer dari HP guys. Dua-duanya sama, gue ambil yang sekelas yaitu Core i5, dan dua-duanya pun memakai chipset Intel Core i5 yang sama 1135G7. Jadi harusnya apple to apple ya. Nah, sekarang apa yang bakal kita adu? Oke, yang pertama kita bakal adu dari material bodinya dulu. Nah, kayak yang bisa lo lihat di sini. Di sini itu untuk HP sendiri, kalau bisa lo lihat ya, ini bahannya sendiri plastik guys. Ya, sih. This is plastic gitu loh. Dan ini ada tekstur kayak karbon gitu, jadi kalau lo pegang kayak begerindil-gerindil. Masih begerindil Jo. Begerindil, jadi ya kayak begerindil, kayak bergerigi. Jadi buat lo yang suka tekstur seperti ini ketika dipegang, atau untuk palm rest lo itu berasa ada yang bergerigi, lo bisa pilih HP. Sedangkan untuk Lenovo sendiri, ini untuk body materialnya, ini kayak gue bilang metal, walaupun mungkin dalamannya plastik ya, karena nggak mungkin untuk pure metal ataupun karbon di laptop seri consumer. Karena biasanya kalau untuk yang metal plus karbon itu untuk laptop bisnis yang udah ada grade militernya gitu loh, karena itu harus kuat banget kan. Tapi ini kayaknya sih plastik juga, walaupun didesain kayak tekstur metal ya. Ya ini sih plastik, tapi desainnya itu tekstur metal, jadi katanya kokoh banget cuy, gitu kayak laptop bisnis, keren sih. Ya untuk tekstur sendiri ya terserah lo mau pilih yang mana, menurut lo yang lo suka yang mana. Kalau gue ya kayaknya prefer HP. Oke, lanjut untuk layarnya sendiri. Kalau bisa kayak bisa lo lihat di sini kayaknya anti glare. Ya. Sedangkan yang HP sendiri ini masih glossy biasa, bukannya anti glare, layar SD biasa aja. Dan ya, Cuk, lo kalau lihat di situ ini anti glare bukan? Kayaknya udah masuk anti glare. Nah, masuk anti glare Dove ya udah. Kalau ini? Enggak. Gloss kan ya? Masih belum ya? Coba kita cek dari datanya, bener apa enggak?
Ya, betul. Ini cuma layar HD biasa dengan resolusi. Resolusi ntar aja kita bahas di spek, oke? Nah, sekarang kita masih di materialnya dulu. Nah, untuk di bodinya sendiri ini, berapa banyak port yang ada di kedua laptop ini? Kita bakal adu. Yang pertama dari HP dulu deh. Nah, HP itu kalau bisa kalian lihat di sebelah kanannya ini polos aja ya. Nggak ada apa-apa, cuma ada 2 port. Di sini ada lock sama ada USB untuk USB Type-C. Masuk gak sih? Masuk ya, kelihatan ya? Oke, di sini cuma ada USB Type-C. Nah, di sebelah kirinya, ini kanan atau kiri? Oh, ini kiri, sorry, ini kanan. Balik gua. Oke, di sebelah kirinya, ini ada port jack 3,5 mili untuk audio, untuk headset, bla bla bla. Dan di sebelahnya lagi ada 2 port USB. Dan di sebelahnya lagi ada port HDMI. Di sebelahnya ada port RJ45 dan terakhir ada port untuk adaptor charger. Posisinya jadi dia benar-benar numpuk di sebelah kiri ya, sebelah kiri apa sebelah kanan sih? Sebelah kanannya ini laptop gitu loh. Ini benar-benar port banyak banget numpuk, sedangkan di sini polos. Nah, kalau buat lo mungkin yang lebih suka untuk di satu titik nempelin segala macam benda di dalam port sini, silakan pilih HP. Oke, lanjut kita masuk ke Lenovo. Seperti yang lo lihat, kayak berat sih hampir sama ya tapinya. Ini apa beratan Lenovo? Sorry, bentar gue cek dulu, Cuk. Ya, kayaknya masih beratan Lenovo. Makanya mungkin tadi karena bahannya lebih kayak material metal ya. Lebih padat sih. Ya, lebih padatan ini. Makanya ini berasa lebih berat banget sih yang Lenovo. Oke, lanjut ke portnya. Nah, di Lenovo sendiri, di bagian sebelah kirinya ini nih guys, itu ada port lock buat ngelock laptop lo. Jadi kalau misalnya lo lock di sini, laptop lo nggak bakal bisa dibawa lari sama maling, gitu kan? Nggak bakal bisa diangkat-angkat. Lalu di sebelahnya lagi ada port USB dan ada RJ45. Nah, ini mencar nih dia portnya. Jadi sebelah sini ada, di sebelah sini pun juga ada gitu loh. Jadi nggak terlalu numpuk ya. Nah, di sini ada port untuk power adaptor, lalu di sini ada port USB, ada port HDMI, USB Type-C, dan terakhir port jack 3,5 mili. Untuk total port sendiri, kedua belah pihak ini, gila kedua belah pihak. Kedua laptop ini sama-sama totalnya ya, pokoknya masih ada USB Type-C, ada USB biasa, terus ada RJ45 juga. Dan ya ada jack 3,5 mili ya. Jadi total udah lengkap sih untuk portnya. Cuman penempatannya aja itu yang sini numpuk, yang di sini kalau untuk Lenovo itu lebih mencar guys. So it's up to you, balik lagi mau yang mana pilihnya. Oke, next kita akan bahas lanjut ke spesifikasinya. Dari awal gue udah bilang ini sama-sama pakai Intel Core i5 dan serinya pun sama, pakai Gen 11 1135G7. RAM-nya pun ternyata sama. Untuk basic sebelum di-upgrade ya, ini pakai 8 dua-duanya. SSD-nya sama-sama 512GB SSD M2 NVMe tentu. Namun, apa yang ngebedain dari dua laptop ini? Ternyata di sini kalau untuk di spesifikasi standar ada pertama di layar. Nah, yang tadi gue bilang, ini layarnya udah pakai anti glare gitu kan, jadi lebih doff kelihatannya, sedangkan ini masih SD biasa, jadi kelihatannya glossy aja. Nah, kalau yang SP sendiri resolusinya pun hanya di 1366x768 guys. Kalau si Lenovo itu udah di 1920x1080. So, ini udah 4K ya. Nyuk ya, udah 4K ya? Belum dong. Belum ya? Di atas 2000. Hah? 4K di atas 2000. Oh, 4K udah di atas 2000 ya. Berarti 2K ya, Pak? 2K berapa sih? 2300-an. Oke, berarti masih belum 2K ya. Berarti ini masih 1920 sama 1080. Masih masuk HD biasa ya, Nyuk ya? Nah, Full HD. Full HD aja ya, FHD ya. Oke, nah ini berarti untuk layar, untuk resolusi masih lebih tajaman Lenovo dibanding HP. Untuk kameranya sendiri sama-sama di 720p HD kamera. Nah, yang ngebedain terakhir ini ada di sistem Windows-nya. Untuk HP sendiri standarnya lu akan dibanderol dengan Windows 11 Pro, Windows 11 Pro. Sedangkan untuk Lenovo V14 sendiri, ketika lo beli standarnya ini, lo udah akan dibanderol dengan Windows 10 Home plus Office Home Student 2019. Jadi sebetulnya untuk Windows-nya sendiri lebih di bawah Windows yang dikasih sama HP,
Tapi lu dibonusin sama Lenovo itu dengan Office Home Student 2019. Cuman gue masih belum tahu ini free upgrade untuk ke Windows 11 atau enggak. Nah, untuk garansi sama-sama garansi 1 tahun, namun bukan garansi 1 tahun yang bisa onsite ya guys. Hanya garansi 1 tahun untuk klaim service ke service center. So, di antara dua ini, menurut lo mana yang lebih worth it dengan apa yang lo pengen, apa yang lo butuh, dan apa dengan seberapa banyak budget yang lo punya? Karena kita akan masuk ke terakhir ini segmennya, kita bakalan bongkar untuk harga. Harga untuk si SP sendiri, range-nya tadi udah gue cek di Tokopedia ya, yang bisa kalian cek juga sekarang. Range SP itu ada di harga sekitar 9 sampai 11 jutaan. Karena tadi di sini gue cek itu masih ada yang jual 91, 99 sampai bahkan yang paling mahalnya itu ada di 11.199 guys. Nah, sedangkan untuk si Lenovo-nya sendiri, Lenovo ini gue nggak tahu bener atau enggak ya di Tokopedia. Karena pas gue cek ternyata harganya cukup murah, jauh lebih murah dibandingin SP24 full G8. Dan ini untuk Lenovo V14 mungkin yang paling murah kali ya i5 menurut gue, karena dengan spesifikasi i5 Gen 11, RAM 8, lalu ada SSD 512 GB. Ini di Tokopedia pada dijualnya 7599, artinya sekitar 76 gitu kan. Ada yang ada jual 7399, berarti sekitaran 7,4. Dan itu nggak ada yang lebih dari 8 juta gitu loh. So ini murah banget. Sebentar ya, gue cek dulu apakah bener ini murah banget. Coba yang 8 GB. Oh enggak, R5, what the heck? Oh, this is Ryzen 5. Oke, gue koreksi, ternyata bukan di angka tujuan, tapi di angka 8 jutaan guys. Untuk i5 standarnya 8 dengan SSD 512. Jadi ini ternyata dalam satu toko, di Tokopedia kan banyak banget pilihannya, ini yang pilih yang paling murah gitu. Dan yang harga 7 jutaan itu ternyata yang pakai Ryzen 5-nya, bukan pakai Intel Core i5-nya. Kalau pakai Intel Core i5-nya itu ada di range antara 8 juta sampai 9 jutaan. So, untuk harga tentunya this is the best. Ya kan? Jauh lebih murah. Bisa ada margin 2 jutaan lah antara HP dengan Lenovo. Tapi balik lagi tadi, HP udah ngebandrol dengan Windows 11 Pro. Sedangkan Lenovo masih memakai Windows 10 Home plus Office ataupun OHS 2019. Nah, buat lu mana yang lebih baik itu it's up to you. Yang menurut kebutuhan, yang menurut budget dan menurut keinginan kalian mana sih yang lebih enak. So itu pilihan kalian, dan gue di sini cuman tadi yang gue bilang, gue ngadu domba aja, gue adu doang, gue compare doang. Dan kalau kalian memang bener-bener pengen nyari ya barang-barang IT ataupun kemudian kayak laptop kayak gini, lo bisa langsung mampir aja ke FB, TikTok ataupun Instagramnya Surya Mandiri Komputer. Di situ udah ada nomor telemarketing gue sih, jadi ya lo bisa langsung hubungin telemarketing gue, lo mau konsultasi dulu, terus ya lo mau cari barang pun bisa langsung ke dia gitu kan. Lalu kalau misalnya memang lo suka dengan video ini, please lo komen, like, and subscribe. Oke, segitu aja video hari ini. Gue Diki, I will see you in the next video. Ciao.